dia merasa keberatan dan merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena satu hari itu tidak mengikuti sholat berjamaah. Maka asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi kepada Allah, kebun kurma yang saya tadi lihat itu akan disedekahkan kepada siapa saja yang mau. Tidak orang melihat kebun kurmanya sendiri dengan berpuluh-puluh batang dan kurma itu menghasilkan begitu mahal. Bayangkan saja, sekilo saja kan kurma pada hari ini ada yang 200.000, ada yang 300.000, itu 600 batang. Seisi kebun itu 600 pohon disedekahkan kepada orang gara-gara tidak melaksanakan sholat asar berjamaah. Kalau kita begitu ya, itu salah sesuatu di bawah para sahabat. Gara-gara dia tidak melaksanakan sholat asar berjamaah karena melihat kebun kurmanya, akhirnya kebun kurma itu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Itulah pentingnya kita berjamaah. Dan itulah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Pada hari ini kita berpuasa adalah menginjak hari yang apa lagi kan? Dapat dihitungnya cepat-cepat gitu. Itulah bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Sejauh mana interaksi kita kepada Al-Quran? Sejauh mana interaksi kita kepada Al-Quran? Karena kalau melihat para sahabat Rasul, cara bacanya saja ada yang menamatkan 3 hari 3 malam 1 tamatan. Ada lagi yang 5 hari 5 malam 1 kali tamat. Ada lagi yang 7 hari 7 malam sekali tamat. Di sini siapa yang pernah tamat 1 kali? Alhamdulillah, saya sudah sampai 2 kali tamat. Mudah-mudahan sampai 3 kali tamat. Karena mudah dihitung. Kalau kita dapat sehari 5 juz, maka cuma 6 hari. 6 kali 5 30. Atau kalau kita mendapat 1 juz 1 hari, maka 30 hari itu tamat tertentu. Maka ada sabda Rasulullah SAW, "Idza khatama abdu al-Qur'an," ketika seseorang itu menamatkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Idza khatama abdu al-Qur'an, ketika seseorang itu menamatkan Al-Quran, sallu alaihi, akan memberikan dorongan doa kepadanya. Indah hatmihi, ketika dia menamatkan Al-Quran, sittuna alfa malakin, 60.000 malaikat. Ini hadis Rasulullah SAW, ketika kita menamatkan Al-Quran di siang hari atau di malam hari, maka kita akan diberikan doa oleh para malaikatnya Allah, 60.000 malaikat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kepada orang yang menamatkan Al-Quran, baik di malam hari ataupun di siang hari. Ini harus tertarik kita dengan, jangan di 60.000 malaikat, 1 malaikat saja kalau ikut kita mendoakan kepada kita apa yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Pak Kubi, alhamdulillah. Kurang balikan ini. Idza khatamal abdu al-Qur'ana, ketika kita menamatkan Al-Quran, sallu alaihi, akan memberikan dorongan doa kepadanya. Indah hatmihi, ketika menamatkan Al-Quran, baik di waktu siang hari ataupun di malam hari, sittuna alfa malakin, 60.000 malaikat.
Wow. Kalau kita kan buru-buru wow nya. 60.000 malaikat mendoakan kepada kita. Apa yang kita hajat, mau rumah, mau duit, bisa. Disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencanangkan 60.000 malaikat ikut serta mendoakan kepada kita ketika kita menamatkan Al-Quran, baik di siang hari atau di malam hari. Mudah-mudahan kita tertarik dengan sabda Rasulullah SAW. Ada lagi sabda Rasulullah SAW, tidak aroda. Ketika kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Tidak ada ayat kalam Allah, yang Al-Quran. Apabila kita ingin berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul, yang Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad begitu mulia di seluruh antara nabi, di seluruh antara para rasul disebabkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia disebabkan mengantar Al-Quran. Tempat Buhairo yang pertama menjadi sejarah sampai hari ini disebabkan disitulah diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, yuk kita tidak ada ayat kalam Allah, yang Al-Quran. Apabila kita akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksilah dengan Al-Quran Karim. Sedangkan Bapak DKM di sini mencanangkan cinta Quran, bahkan hari tadi ya, cinta Al-Quran, karena begitu antusias kepada warganya, supaya seluruh warga RT 3 RW 12 RT 3 RT saya dikuringkan berdomisili di RT 3 Cilung RW 12 kamu Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara. Itu alamat tidak bisa dirubahnya. Mudah-mudahan ada sampai ke Jepang mungkin nanti, ke Jepang, ke Amerika, sampai lah. Nah, jadi demokrasi. Cinta Quran. Jadi supaya seluruh RW, seluruh warga RW 12 ini bisa membaca Al-Quran. Sedangkan menurut penelitian katanya berapa persen? 53%, 7% tidak bisa baca Al-Quran. Jangan-jangan yang kita, jangan-jangan di antara kita ada yang belum bisa baca Al-Quran. Ini sangat disayangkan. Karena nanti dia mengemah lajulah pada mabni ada hatta yusala anak itu. Tidak akan bergeser nanti anak-anak kecuali akan ditanya 4 perkara. Al-umrihi bima abnahu, tentang umurmu, itu umur kamu itu kemana dihabiskannya? Apa dipakai belajar Al-Quran? Apa dipakai hura-hura? Apa dipakai mancing? Apa dipakai banyak? Nanti lajulah pada mabni'ana hatta yus'al an amri salih. Tidak akan bergeser nanti di yaumil kiamah kaki anak Adam kecuali akan ditanya 4 perkara. Al-umri bima abna, tentang umurmu, kemana umur itu dihabiskan. Umur itu akan ditanya, jangan dianggap enteng. Nah, apa dengan ayat kesepuh sahabat yang umur ini 72 tahun, umur ini 72 tahun. Apa dengan ayat berapa? Umur berapa tahun?
80 alhamdulillah. Wis lebih tiwasan, lebih banyak banyak deui. Sedangkan rata-rata umur kami Rasul 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi budak deh masih. Sikurin mungkin umur 70 tahun sudah tua. Tapi Pak dengan ayah lebih batas. Lebih batas, tidak batas maksimal. Tapi mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan umurnya panjang. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak ada ayat kalam Allah pada Al-Quran. Ketika kita akan berbicara langsung dengan Allah, baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kaum itu yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu dan mengajarkan Quran kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Kalau hadis ini kata Rasul, man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Tidak ada yang paling baik kecuali itu. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mengerti itu. Amin. Amin. Al-Mahir bil Quran, kata Rasul, orang yang pandai membaca Al-Quran, masa orang kira-kira nanti dia akan bersama orang para malaikat yang mulia, para nabi yang mulia. Para nabi yang sangat mulia nanti akan berbarengan dengan kita, dengan orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mahir membaca Al-Quran. Amin. Tapi kata Rasul, wa'ilam yastati, orang yang belajar membaca Al-Quran dengan bertatih-tatih, artinya dengan tidak bisa. Wa huwa syakun, dan dia itu sangat sulit untuk membacanya. Tapi kata Rasulullah ajroni, dia itu mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama dia belajar Al-Quran, dan keuntungan kedua dia itu mau mempelajari Al-Quran. Karena waktu yang dicanangkan untuk belajar Al-Quran sehingga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antusias pada hari ini, yuk kita sama-sama membaca Al-Quran dengan baik. Tingkat baca saja dulu, tingkat baca. Karena yang pertama diajukan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kata Rasul, kami tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang telah menciptakan kamu. Nah, dengan demikian beliau kita berinteraksi dengan Tuhan. Karena begitu antusias itu Al-Quran, nanti dia dari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa membaca Al-Quran, bisa diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Al-Mahir bil Quran, masa marojil kiram maroro. Orang yang mahir membaca Al-Quran nanti akan bersama-sama para nabi yang mulia. Amin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Malam ini ada sehari hafal Quran. Malam ini diumumkan oleh DKM ada sehari hafal Quran. Jadi mengundang seluruh jamaah untuk ikut serta. Mengundang seluruh jamaah untuk ikut serta. Ya, kalau ada 30 orang kan 100 orang dan 7. Ya. Malam ini bisa tamat Al-Quran. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.